Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Sesaat Arthur mengingat pelatihannya di desa Elf bersama Virion. Pelatihanku di Eleanor telah menyebabkan terobosan yang membuat Virion terus-menerus bingung. Terobosan pertama telah membuka fase pertama, yaitu Acquire. Dengan memanfaatkan salah satu keterampilan bawaan Sylvia, aku bisa memisahkan diriku dari ruang dan waktu untuk sementara. Fase ini sangat terbatas karena tergantung pada inti core dan fisik tubuhku. Fase kedua, bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang tidak kuduga. Apa yang dicapai Virion dalam hitungan dekade. Namun aku hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun saja, yaitu fase integrasi. Kini Arthur mengalami perubahan fisik setelah menggunakan fase kedua. Di sisi lain, Sylvie yang sedang berlatih menyadari Arthur menggunakan fase kedua, yang berarti dia dalam keadaan bahaya sekarang. Aku segera datang, Papa. Aku baik-baik saja, Sylvie. Aku ingin agar kau tetap menjauh dulu untuk sekarang. Jika terjadi sesuatu padaku, kembalilah ke rumah. Tapi aku bisa membantu. Tidak, Sylvie. Kumohon. Baiklah, Papa. Tapi berhati-hatilah. Kini Arthur mengeluarkan kekuatan yang meluap-luap. Dia memulai serangannya. Ayo bermain. Keduanya beradu serangan. Aku tidak menyalahkan Virion karena telah menjatuhkanku saat pertama kali menggunakan fase integrasi. Ayo akhiri ini dengan cepat. Dan berharap aku bisa bertahan dari reaksinya. Arthur menebas dengan cepat akar raksasa makhluk itu. Seketika akar-akar itu membeku karena efek dari sihir Arthur. Sial, bahkan meskipun aku bisa memanfaatkan semua mana di sekitar dalam bentuk ini, tapi tubuhku masih belum kuat untuk menahan mantra ini. Fase integrasi ini belum bisa digunakan Arthur dalam waktu yang lama karena keterbatasan fisik Arthur untuk sekarang. Arthur dengan cepat membekukan seluruh tubuh makhluk raksasa itu karena dia khawatir tubuhnya tidak kuat menggunakan fase integrasi dalam waktu yang lama. Serangan demi serangan yang Arthur berikan membuat makhluk itu membeku. Regenerasi pada makhluk itu terlihat tidak bekerja pada sihir Arthur. Arthur langsung mengeluarkan sihir pembeku area. Seketika makhluk raksasa itu beserta akarnya telah membeku. Lalu Arthur menggabungkan sihir api, air, dan listrik menjadi petir hitam untuk menghancurkan tubuh makhluk yang telah membeku. Dengan fase integrasi, Arthur mengalahkan makhluk itu dan menghancurkan tubuhnya tanpa sisa. Tapi resiko menggunakan fase ini membuat tubuh Arthur hancur. Sementara di kota Sirus terlihat ayah dan ibu Arthur yang sedang mengantarkan Ellie tidur setelah melakukan latihan bersama Lilia. Ayah dan ibu Arthur sangat terkejut melihat cincin yang dia kenakan menyala, yang berarti Arthur dalam keadaan bahaya. Secara perlahan Arthur tersadar dari kondisi kritisnya. Dia masih merasa kesakitan setelah pertarungannya dan efek samping dari fase integrasi. Not, syukurlah kau bangun. Ternyata yang membawa Arthur ke tempat yang aman adalah Elijah. Elijah, hancurkan kristal di sarung tanganku. Ternyata efek samping dari fase integrasi juga membuat tangan Arthur membeku seperti kristal.
Elijah menggunakan sihir pemulihan untuk menghancurkannya. Arthur sedikit teringat. Dia diserang secara tiba-tiba oleh Lucas dan melihat Lucas kabur. Arthur menanyakan keadaan Jasmine pada Elijah. "Di mana Jasmine?" "Dia ada di sana. Dia terkena pukulan dengan keras oleh mantra Lucas dan tubuhnya juga tidak terlindungi oleh mana. Aku punya pengobatan dasar, jadi aku sudah mengobati luka bakarnya. Tapi kurasa mungkin saja ada luka dalam padanya." "Elijah, ambil permata di sarung tanganku dan gunakan padanya." Arthur memberikan permata penyembuh yang dia peroleh dari ibunya. Pernafasannya kelihatannya membaik. Kurasa dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa jam. Untunglah ibu memberikanku batu pemulihan ini. Aku tidak pernah merasa seburuk ini setelah aku berusia 4 tahun lalu. Di sisi lain, Sylvie yang terlihat cemas menanyakan keadaan Arthur. Dengan kemampuan telepati mereka, Sylvie juga diperintah Arthur untuk mengawasi Lucas yang terlihat telah keluar dari goa dungeon itu. Sylvie yang sangat khawatir dengan keadaan Arthur bersikeras masuk ke dalam dungeon dan menghampiri Arthur. "Aku baik-baik saja sekarang. Kami sudah lepas dari bahaya, jadi lanjutkan saja latihanmu. Percayalah padaku, Sylvie. Kami hanya sedang istirahat sekarang. Pergilah dan lakukan apa yang harus kau lakukan, Sylvie. Aku akan segera menemuimu." "Apa kau merasa lebih baik sekarang?" "Cukup baik untuk berlari maraton." "Ngomong-ngomong, aku tidak pernah menyangka bahwa Not, legenda bertopeng yang pernah tes bersamaku, adalah orang yang seumuran denganku." Setelah mengatakan hal itu, Arthur sadar bahwa dia sudah tidak mengenakan topeng lagi. "Maaf, kelihatannya itu terjatuh saat pertarungan dan aku tidak bisa menemukannya. Tapi bagaimana dengan pedangku? Apa kau melihat juga tongkat hitam yang kubawa? Itu ada di sana. Aku tidak tahu itu berharga atau tidak, jadi aku letakkan saja di sana." Arthur merasa sangat lega. Hal-hal yang berhubungan dengannya telah diamankan oleh Elijah. "Terima kasih karena menyelamatkanku dan Jasmine, dan juga mengambilkan pedangku di saat kau bisa kabur sendirian dengan mudah. Sungguh terima kasih, Elijah. Ya, jika aku meninggalkanmu sekarat di sana, itu akan membuatku sama saja dengan Lucas. Bukankah begitu?" "Aku penasaran juga, kenapa kau tetap tinggal saat Elderwood Guardian itu muncul? Aku melihat Jasmine memintamu untuk pergi. Aku berjanji pada seseorang yang sangat penting padaku, bahwa aku akan menjadi orang yang lebih baik dan menghargai orang yang ada di sekitarku. Kau terlihat seperti pria tua saja. Hidup macam apa yang kau punya sampai sekarang, hingga kau menjanjikan hal itu pada seseorang? Aku terkadang bertanya-tanya sendiri. Tapi cukup tentang hal itu. Ngomong-ngomong, berapa lama aku tidak sadar? Susah untuk dikatakan, tapi pasti lebih dari sehari. Kurasa kita akan bertahan di sini untuk sementara sampai Jasmine pulih. Jadi kita harus menggunakan waktu ini untuk saling mengenal satu sama lain. Aku Arthur Lewin. Tapi kau bisa memanggilku Arthur.